Ya, Senopati in the Rain itu gue yang sekarang. Gue lebih pilih di rumah, nonton Netflix, baca buku, daripada keluar. Karena lambung gue udah mulai rasa nih. Apa yang membuat gue ingin jadi musisi? Karena main musik itu enak banget. Jujur, kayak gue dari dulu suka berkreasi. Gue eksperimen dengan beberapa media lain, film pernah kayak pakai zaman-zaman pakai digital kamera gitu pas masih kecil. Tapi lama-lama gue jadi lebih tertarik ke soundtrack filmnya, apa musik yang lagi diputar di filmnya. Jadi lama-lama gue sadar kayaknya tempat gue tuh di musik deh. Apalagi sebagai media tuh dia lebih berekspresinya lebih, efeknya lebih langsung gitu loh, kerasa gitu loh, immediate effect gitu. Dan dia dari kecil kenal musik langsung nyanyi sih langsung kalau main alat musik pas umur 11 12 baru diseriusin gitu pas SMP 1. Berarti dari kecil umur berapa nyanyi? Kayaknya dari gue orok udah nyanyi deh, tapi nggak secara sadar ya, kayak emang ada lagu diputer terus kayak ngikut aja gitu. Udah finish aja, finito. Udah. Awal terbentuknya gue dulu kayaknya kurang pede untuk solo sebenarnya. Jadi dan gue dari dulu tuh sebenarnya banyak idola gue tuh ngeband kayak The Beatles, Led Zeppelin gitu. Di saat itu gue masih main musik yang ada bau rock and rollnya. Jadi gue pengen bikin format yang paling simple karena susah untuk ngajak orang komit ya. Jadi bertiga doang, format paling basic. Kadang yang main keyboard cabutan. Terus gue ajak player-player yang dari ya jam session lah atau ya dari lingkaran musik. Jadi gue dari bar ke bar nyari-nyari player yang bunyinya gue suka, gue ajak ngobrol. Terus akhirnya yang sticks itu line up itu, dan kebetulan basisnya orang Bandung, drummernya orang Inggris gitu. Tapi abis rekam beberapa EP ternyata beda visi misi, dan akhirnya gue pulang pas pandemi dan here we are, gue sebagai Jordan Susanto solo. Visanya lumayan sulit. Satu itu, gue kayaknya di saat itu, gue kayaknya pengetahuan gue belum sedalam gue yang sekarang. Jadi mungkin untuk bisa menghadapi industri musik secara independen di negara yang asing gitu, gue kayaknya belum pede dan emang belum siap aja. Di saat itu gue cuma modal nekat doang, pokoknya harus bisa. Tapi ternyata kayaknya kenyataannya nggak gitu deh. Gitu. Di London gue, pas di Jakarta gue diajak ngejob sama Mas Bowie GBS di mall Central Park. Terus gue kaget kok band yang baru mulai udah bisa dapat kru dan dapat soundman sendiri. Di sana kita semuanya kalau misalnya indie banget, underground banget ya, mungkin underground di sini juga begitu ya. Ya gue pertama kali dapat kru pas main tuh begini, terus gue merasa bersalah, ampli gue diangkatin sama orang gitu, kayak ini beneran diangkatin. Terus ridersnya makanannya mau minta apa? Oh boleh minta makan gitu. Di sana ya sempat kita main gig di luar kota, kita bawa mobil sendiri, kita pack alat kita semua sampai ke drum, PA, mixer semua bawa sendiri, terus kita setting sendiri sampai ke kabel-kabelnya. Jadi ada unsur ya, tapi gue masih ngebawa mindset itu sampai ke gue yang sekarang lah gitu di London. Dan di sana dingin cuacanya, jadi kalau loading bisa jarinya bisa kerasa beku gitu. Jadi sebelum main harus pemanasan dulu lah. Kalau di sini udah bisa langsung lebih nyaman, gue langsung gas. Kayaknya karena gue suka feel ritmiknya terutama. Gue suka feel ritmiknya, tapi gue juga suka main soul karena kekayaan harmoni jazz juga bisa kita pakai. Dan melodi-melodi pop dan agresifnya rock masih bisa kita terapkan di musik itu. Jadi itu bisa dibilang penengahnya semua influence gue bisa gue taruh di situ gitu loh. Jadi semua yang pengen gue express ya keluarlah di musik soul dan pop gitu. Mostly early 70s, Marvin Gaye, Bill Withers, mereka yang bocoran dari late 60s juga banyak. James Brown, Led Zeppelin, Elton John, Billy Joel, siapa lagi ya yang singer-songwriter, The Eagles, dulu denger banyak banget sih dari era itu. Tapi kayaknya gue udah sebut pretty much my main influences. Yeah. Tapi emang dasarnya lu suka 70s juga gitu ya? Awal-awal kayaknya gue suka, pas masih kecil banget, gue suka ya 2000-an, Maroon 5,
Blue, Backstreet Boys ya, late 90s, early 2000s gitu. Terus pas SMP gue demen hard rock 80-an. Terus gue tinggal tarik ke belakang aja influence-nya mereka siapa, sampai balik ke 50s, 30s, 20s, blues sama jazz awal, gospel awal. Terus kayaknya gue paling suka kalau kita ngomongin pure musik ngeband yang pakai alat organik, gue merasa puncaknya itu tuh di 70-an awal gitu. Secara playing, produksi, rekaman itu favoritnya gue sih di 70-an awal gitu. Hampir semua, tapi drum machine udah ada sebenarnya, drum machine awal. Cuma lebih banyak live instruments di saat itu. Synthesizer udah ada, Stevie Wonder udah mulai menerapkan synthesizer. Makanya gue paling suka kayak eranya tuh 1967 till 1973, itu masih super organik gitu. Unreleased, gue bawa banyak yang belum dirilis sih. Karena gue udah tulis banyak yang belum, cuman nggak semuanya, belum semuanya udah gue rekam dan udah gue rilis aja gitu. Karena gue produksi albumnya secara independen kan, jadi gue butuh take my time. Dan gue bisa masuk ke Java Jazz kayaknya karena di tahun 2021 sampai 2022 gue sering banget kayak, gue karena pengen banget main dan kenalan sama musisi-musisi yang lain, gue secara aktif memang nyari tempat untuk bisa jamming, atau gue pengen kenalan sama musisi-musisi yang gue suka gitu loh, yang mainnya keren, dan untungnya mereka suka sama cara gue nulis lagu, cara gue nyanyi, dan cara gue main gitar. Jadi banyak yang syukurlah pengen main sama gue gitu. Dan banyak yang sebenarnya udah lama di industri juga. Jadi mungkin dari situ, dari mulut ke mulutnya lumayan cepet tuh gitu. Jadi bisa, dan mereka sangat accepting lah terhadap gue sebagai anak baru di industri ini. Jadi gue sangat berterima kasih, dan gue merasa lumayan beruntung sih ya. Jir, kopi gue udah habis, gue cuma gaya-gayaan doang yang minumnya. Hari ini kopinya dari Warung Naukino ya. Gue bantuin. Ini kopi susu gula aren, less ice, kalau ada yang mau traktirin gue kopi, actually I prefer my coffee black with no sugar, but hari ini gue treat myself. Tadi kita lagi ngomongin apa ya? Tema besar album gue, gila, yang penting banget malah gue mikirin kopi ya. Ini pertanyaan yang penting nih, makanya harus. Udah habis. Iya, masih dikit lagi. Album gue secara nggak sadar tema besarnya itu kayak koleksi cerita anak muda yang beranjak dewasa gitu, dan banyak perasaan kehilangan, banyak perasaan nggak pedenya, banyak perasaan sok kerennya gitu loh, sok fuckboy-nya juga ada di awal-awal. Terus makin tracklistnya makin deket ke ujung albumnya, makin banyak yang gue merasa itu kayak ngelihat diri gue growing up gitu loh, as a guy. Dan akhirnya di track terakhir yang Will I Ever Love Again itu gue sebagai Jordan mulai mempertanyakan ini yang gue lakuin selama ini tuh sebenarnya untuk apa? Apakah gue masih punya kapasitas untuk bisa vulnerable, bisa mempercayai seseorang lagi gitu. Dan awal-awalnya yang gue nyanyinya Cherry lah, Real Good Feeling, yang beneran I just wanna have fun and this is cheeky and life is not quite so serious gitu. Cuman kayaknya temanya sih love, loss, hope, and yeah, everything that comes with being in your early and mid-20s gitu. Tiap kali gue nulis lagunya, kayak misalnya kalau kita mikirin secara as a song, gue nggak pernah nulis lagu itu karena gue pengen bikin sequel ke track yang sebelumnya gitu loh. Jadi setiap lagu itu stand alone sebenarnya ceritanya. Tapi secara nggak sadar, mungkin karena ada unsur personalnya, jadinya kelihatannya semuanya ada hubungannya gitu. Tapi nggak secara direct lah gitu, dan gue beneran nggak sengaja tiba-tiba semuanya. Tapi pas gue susun tracklistnya, itu baru gue mungkin membentuk sebuah cerita ya. Karena gue baru ini kayaknya semuanya berhubungan nih, jadi gue susunnya secara kronologi juga sebenarnya. Gitu. Gue selalu merasa semua penulis lagu itu nulis dari perspektif pribadi, walaupun kisahnya bukan kisah nyata, selalu ada unsur dari
selalu ada unsur personalnya deh, karena kita terbatas kan persepsi kita. Jadi lagu-lagu ini banyak yang gue sebagai narator, yang sebagai penyerita, tapi semuanya itu tuh dari perspektif gue sebagai orang. Jadi banyak banget ceritanya itu tuh gue projecting sebenarnya, pengalaman-pengalaman gue yang pernah gue dulu lewatin, itu semuanya ada di dalam situ. Jadi nggak bisa dibilang autobiografi karena nggak akurat gitu, nggak 100% akurat. Karena menurut gue nggak seru juga kalau gue nyeritainnya kehidupan sehari-hari gue. Tapi it is 100% me and also 100% not me at the same time. Lagu ini ya sebenarnya polos-polos aja, kayaknya ini lagu yang liriknya paling straightforward ya. Ini gue yakin banyak banget orang yang ngalamin ini. Ketika lo udah sering banget merasa kecewa gitu loh, baik di dalam hubungan apapun deh, nggak usah hubungan romantis, sama orang tua lo, sama temen, lo akan merasa takut atau ya insecure lah untuk bisa mempercayai seseorang lagi, untuk bisa percaya lagi gitu. Dan lagu ini tuh tentang saat dimana kita tuh lagi pengen merasa dekat sama seseorang, tapi kita ragu-ragu gitu. Keseringan ya lagu-lagu yang gue paling suka biasanya entah kenapa lirik sama lagunya tuh barengan gitu. Kayak nada-nadanya sama kata-katanya tuh harus ngeblend kan. Jadi yang paling enak itu kalau musik sama liriknya udah tiba-tiba muncul aja di pala gue gitu. Tapi menurut gue nggak ada rulesnya. Kadang misalnya setengah lagu udah ada liriknya, terus gue kelarin musiknya dulu. Kadang mungkin ada judul lagunya, tapi gue belum, karena gue pengen ada temanya lah, ini judulnya itu tema lagunya. Terus gue tulis berdasarkan judul itu, mungkin musik dulu, tapi kadang abis itu judulnya gue ganti. Yang penting ada starting point lah. Jadi gue nggak pernah secara linear kayak oh ini lagu ditulis dari awal sampai akhir. Kadang outro-nya dulu gue tulis. Jadi nggak ada proses yang linear sih. Gue udah mulai nulis lagu-lagu baru dan ada 2 batch nih. Ada 1 batch yang beneran musiknya udah kelar, baru ada bunyi-bunyi kata-katanya tapi liriknya belum ada. Ada yang beneran ceritanya udah jadi, kerangkanya udah jadi tapi musiknya belum ada gitu. Jadi macam-macam caranya sebenarnya. Fleksibel berarti ya. Fleksibel banget. Gue lebih sering ada writer's block daripada bisa nulis terus. Jadi gue bisa berbulan-bulan gak ada apa-apa, terus tiba-tiba ada satu periode di mana banyak banget lagu yang muncul gitu. Jadi writer's block itu default state-nya gue sebenarnya. Dan gue orang yang tipikal nunggu inspirasi gitu. Ada beberapa songwriter yang setiap hari nulis lagu sebagai exercise atau latihan. Itu gue nggak bisa, karena kalau misalnya kalimat pertama atau nadanya nggak inspiring gitu, atau gue nya nggak suka gitu, gue nggak bisa kelarin sebagai exercise atau latihan gitu. Jadi yes, writer's block is 100% always there gitu. Cara mengatasi lu itu? Just live life man. Kayak nggak, kadang gue nggak percaya di seni kayak the harder you work, the more results you get. Itu kayak bukan suatu hal yang pasti gitu loh. Nggak 1+1 sama dengan 2 gitu. Untuk berkarir beda ya, you gotta work hard. Cuma untuk berseni kayaknya kita nggak bisa expect ini kayak matematika gitu. Jadi kadang kita harus lepas aja. Kadang ketika kita surrender itu saat dimana karya terbaik kita akan muncul gitu. Awal-awal 2 lagu itu tuh 2 lagu yang gue nulis sebagai jokes sebenarnya. Kayak gue tahu ini tuh suatu hal yang lumayan common lah antara anak-anak muda yang seumuran gue di saat gue nulis lagu itu. Tapi gue nya nggak. Gue dulu lumayan lah, minum lumayan sering. Tapi untuk party yang rame-rame gitu gue nggak gitu doyan sebenarnya. Gue sukanya minum di bar. Kalau yang tempat rame gitu gue agak nggak nyaman sebenarnya, yang rame banget gitu. Tapi Still Drunk itu sebenarnya ketika gue nulis lagu itu gue lebih ke menempati diri gue di seseorang yang baru putus terus pengen mabok-mabokan. Kalau gue pribadi kalau lagi patah hati kayaknya gue lebih ke nggak ngapa-ngapain gitu loh, sendirian di kamar. Pas Senopati in the Rain itu lebih ke menceritakan gue pas udah mulai muak sama malmingan gitu loh di klub gitu. Jadi ya Senopati in the Rain itu gue yang sekarang. Gue lebih pilih di rumah nonton Netflix, baca buku daripada keluar, karena lambung gue udah mulai rasa nih. Gue pengen menawarkan
musik yang feels good sih. Gue nggak pengen mereka kebanyakan mikir ketika denger lagu ini. Jadi ini bukan musik intelektual, bukan lirik yang tema-temanya dalam secara materi gitu ya. Gue kayaknya liriknya menceritakan kehidupan sehari-hari gitu loh, yang sangat manusiawi dan sangat normal menurut gue. Jadi gue nggak nyeritain apapun tentang politik atau apa. Jadi gue pengen mereka bisa relate secara as a human being aja dan just feel good, you know. Dan gue pengen hati mereka kenyang ketika denger lagu-lagu ini. Gue kalau lagi makan, gue suka nonton video-video makanan. Gitu. Gue kemarin pesen KFC, gue search the best fried chicken in Kentucky or Nashville gitu. Karena gue pengen pura-pura, wah ini gue pengen fantasize aja gitu. It's a little weird fact about me. Gue pernah kepikiran mau nge-cover Kidung tapi udah di-cover sama Ben Abraham. Bagus banget. Gereja tuanya Panbers kayaknya asik. Kalau enggak, wah banyak banget kayaknya. Angin Malam yang versi Chrisye kayaknya. Gue nggak tahu itu originalnya atau nggak. Kayaknya gue pengen cover itu deh kalau bisa. Kalau bisa bareng Mas Bilal Indrajaya ya gitu covernya. Atau lagunya Bilal yang Ruang Kecil. Gue suka banget katanya. Kayaknya gue udah nemu rumah gue di nulis lagu-lagu gue yang jenis ini dan gue puas sebagai penikmat teman-teman gue yang menulis lagu dalam bahasa Indonesia gitu. Contohnya juga Mas Bilal Indrajaya. Menurut lu tantangan Indonesia apa Inggris? Menurut gue nulis lagu nggak ada yang nggak bisa dibilang susah atau gampang. Dan kadang tiap bahasa gue percaya ada seninya, ada sastranya masing-masing. Dan itu tugas kita untuk mempelajari dan ngulik seninya masing-masing gitu. Kadang mungkin ada suatu bahasa yang tampaknya gampang karena kita belum mendalami aja gitu. Atau mungkin tampaknya susah juga karena kita belum ngulik. Kalau gue pribadi sih karena mungkin gue jarang nulis pakai bahasa Indonesia dan gue juga jarang baca buku atau artikel yang berbahasa Indonesia, makanya kurang familiar aja gitu. Tapi menurut gue dua-duanya ada susahnya masing-masing. Gue pengen punya beberapa album dan gue pengen setiap album itu berevolusi. Gue pengen terus berkarya dan gue pengen kalau bisa karya itu nyampe ke pendengar-pendengar dari berbagai macam background secara culture atau ya gue pengen lagunya nyampe ke kuping-kuping orang di luar negeri lah kalau bisa. Dan bukan karena luar negerinya lah, gue pengen ini jadi bukti bahwa lagu-lagu ini tuh relevan ke semua culture gitu. Jadi walau mau di Indonesia atau di Asia atau dimanapun ada pendengarnya gitu. That's a very interesting question. Mungkin jadi penulis ya, creative writing, novelis, penulis naskah atau tapi kayaknya tetap jadi seorang kreatif sih di bidang kreatif.